Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatal lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, kembali ke surat Al-A'la juz 30 ayat 1 dan seterusnya. Saya bacakan ulang. Suratul A'la makiyatun tis'a asarota ayatan. Suratul A'la yang akan kita kaji, kita tafakuri, ya, kita bacakan malam ini adalah surat namanya surat Al-A'la. A'la itu artinya sangat tinggi, maha tinggi. Makiyatun, surat Al-A'la ini termasuk golongan surat makiyah. Turunnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Tis'a asarota ayatan. Jumlah ayatnya ada 19 ayat. Kita bacakan ayat 1. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih. Ini perintah. Aslinya dijazmkan. Jazm itu sukun. Ketika jazm diwasol pada ayat berikutnya, ini tajwid. Ya, ketika tanda jazm diwasolkan kepada kalimat berikutnya, maka harus diharokati dengan harokat kasroh. Makanya sabbihi, sabbihis. Aslinya sabbih, perintah. Fi'ilnya amr, tandanya amr adalah jazm. Ini nahwu lah, ada jazmnya, ada sorofnya, ada tajwidnya, gitu ya. Kemudian sabbih, sucikanlah. Sucikanlah. Jadi ada perintah untuk mensucikan, yang memahasucikan. Isma rabbika, asma Tuhanmu. Asma Tuhanmu. Al-A'la, yang maha tinggi. Maksudnya Sabbihisma rabbika ay nazih rabbaka amma la yaliqu bihi. Maksudnya mensucikan asma Tuhanmu. Nazih, bersihkanlah rabbaka Tuhanmu amma la yaliqu bihi, dari apa-apa yang ta'aluk, yang tidak layak kepadanya. La yaliku bihi, yang tidak pantas. Allah itu tidak pantas kalau disekutukan, karena Allah itu maha esa. Artinya sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah asma Tuhanmu yang maha tinggi itu. Jangan engkau sekutukan Tuhanmu dengan sesuatu apapun. Jadi orang bertasbih itu orang yang mensucikan
Tuhan dari segala bentuk sekutu. Oh, sama nyebut asma Allah ya. Allahu Akbar, sholatnya sholat tasbih ya kan? Tapi pikirannya dua yang lain-lain itu namanya sekutu. Nah, itu belum bersih. Masih mendua. Halo. Tapi ngakunya bertasbih. Tasbih itu perintah bertasbih. Bertasbih itu memahasucikan dari segala bentuk sekutu. Jadi namanya tauhid itu ora ono liya. Esa berarti ora ono liya. Esa itu bukan satu, tapi satu-satunya, berarti tidak ada yang lain. Ketika masih ada yang lain, itu namanya belum bersih. Karena ketempelan. Jadi pahami ya. Oke, ada yang penting paham. Gampang menyuruh betapa, sholat tasbih ya, apa iya? Nah, itu masalahnya. Masalahnya kan kita oh iya, nah, itu loh. Tanya pada diri kita masing-masing. Mau ngajinya bareng, ngajinya ngaji bareng. Tanyakan pada diri masing-masing. Tengoklah ke dalam. Jangan payapan kemana-mana rohnya, ya. Nanti malah jadi roh gentayangan. Ayo balik itu tobat. Tobat itu artinya kembali kepada Allah yang Maha Esa, mengesah kepada Allah, bukan mengesahkan Allah. Allah itu tidak diesakan, sudah Maha Esa dari kitanya. Jadi kita harus kembali. Yang tadinya keluyuran senang keluar, jalan kembali meniti ke dalam diri. Salah satu metode pendidikan agar orang bisa kembali kepada diri, kembali kepada fitrahnya adalah puasa. Ini betul. Makanya begitu puasa yang dipikirin apa? Bukan Idul Fitri kan? Lebaran itu bubaran. Bubar Ramadan, bubar semuanya. Ngaji bubar, sholat malamnya bubar, ya. Oke bro, fakta apa fiktif? Terus kemana sholat tasbihnya? Kemana tarawehnya? Kemana puasanya? Jangan-jangan ikut gentayangan. Makanya begitu Ramadan bubar, pengennya gentayangan apa tidak? Gentayangan enggak? Gentayangan. Aslinya dulu nggak ada orang gentayangan, nggak ada. Begitu baru gentayangan, Ancol, Ragunan, Taman Mini. Nah itu emang yang dipikirin. Oke bro. Oke. Nah, orang pinter apa-apa. Nggak pinter nggak apa-apa. Yang penting sadar. Harapannya cuma sadar saja. Sadar itu beres, sadar itu. Orang kalau sadar itu nggak pinter nggak apa-apa, nggak inget nggak apa-apa. Beneran. Nggak melihat juga nggak apa-apa. Pong sadar. Ya. Saya misalnya. Kacamata di sini nih, nggak usah mikirin. Kalau jangan mikirin kacamata, kalau perlu jangan lihat kacamata. Ini ada kacamata kan ini ya, kelihatan nggak? Tahu kalau di kacamata? Nah, Saman nggak usah pikirin, Saman nggak usah inget-inget, ya, udah nggak mikirin, udah nggak inget-inget. Kacamata ada nggak? Kacamata ada nggak? Ya. Jadi adanya kacamata bukan karena sama ingat-ingat dan bukan karena sama pikirin. Karena sama sadar kalau memang ini kacamata. Kenapa? Sama udah lihat. Halo, sama menyaksikan. Benar nggak?
Enggak pakai mikir, sadar dari kacamata ini, nggak usah mikir, nggak usah inget-inget, ngapain? Nggak usah sadar, saya kenal ini kacamata, saya tahu, saya udah pernah menyaksikan, saya udah ngalami. Perlu diingat-ingat? Saya sadar aja, sadar, nggak perlu mikir, nggak perlu inget-inget, nggak perlu pakai aja, nggak sadar ini kacamata ini. Halo, halo, halo. Bersih, nggak terkontaminasi oleh pikiran, nggak terkontaminasi oleh ingatan, tidak terkontaminasi oleh keinginan, tapi penuh dengan kesadaran. Cuman walakin layas urun, akan tetapi mereka umumnya pada enggak ada. Ada kayak walakin layas urun. Yang dikatakan walakin layas urun orang beriman. Siapa? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha wal ladina amanu wa ma yad'una illa anfusahum walakin layas urun. Wantet cepet ngono kae. Bilale bingung. Tadi mau traweh mau 18 mau 17. Emang apa? Enggak ngitung ngerti lho. Suratnya beda. Iya, lain. Surat tapi kirim sapa ora. Surat traweh ora apa-apa. Ngono. Bingung ngitung ya. 16 mau 17. Mbok pokoke bae dungo ngono. Rampung malah luwih cepet luwih apa iki? Lagi 18 rampung. Aku bingung hitungnya. Biasanya tak kita ini terakhir tabat, iya lalu tabatnya, sampai nunggu sampai dari yang itu, wes pokoknya wes nggak apa-apa, lagi seneng yang aneh-aneh, lagi seneng yang aneh, nggak apa-apa, boleh papat ya orang apa, usah dipikir, oke, jangan dipikir, ya, jadi kalau saya dapat berita begitu itu orang usah dipikir, orang traweh apa-apa. Jadi bener. Loh, orang poso juga ora apa-apa nek ora Islam. Orang poso ya ora apa-apa kok nek ora iman. Oh yang disuruh puasa itu yang Islam dan yang iman. Ngapain mikirin yang biarin aja. Mau gaya pakai sampai sholat kok mikirin mau gaya, mau ngusang enggak mau gaya pakai imamnya yang penting anggap rampung ya rampung. Oh, perasaan lo, wes ngono ya wes ndonga rampung. Nek perlu oleh wolu ndonga ngono. Ada jangan bila. Bila lu ndonga leren bae. Saya enggak pernah pusing sekarang kalau yang masalah-masalah itu. Udah enggak mau pusing. Yang penting saya ayo. Ya. Tetapi karena kita adalah sebuah komunitas, hendaknya kita rukun yang kompak. Ketetapan itu dipakai. Bukan nggak boleh menunjukkan gua ahli ini boleh, tapi pada saat pemakaian harus rukun, sebagaimana yang telah disepakati ulama aja pakai ittifaq. Ya benar, bukan nggak boleh. Zaman punya ilmu apa ajarkan ke jamaah boleh, tapi kegiatan-kegiatan sudah jamaah ya sesuai dengan kesepakatan. Gimana bener? Berkokok, orang sadar oleh biroko itu. Agar sadar nanti belum masalah. Yang penting sadar. Gimana bener? Iya, orang pinter-pinteran, yang penting sadar. Ya kita sadar kita ini siapa, kita ada di mana, kita berkumpul dengan siapa, kebiasaannya bagaimana, itu kan penting. Wali Songo begitu dulu dakwahnya. Udah. Oke ya, yang penting rukun. Paling penting rukun kok Islam itu. Islam ada rukunnya, iman ada rukunnya, wudu ada rukunnya. Yang penting rukun. Iya. Rukun itu jami'an bala tafaroku. Jangan merencong lah. Ayo. Oke. Katanya kemarin lu yang dengar kiai, "Mata sih mau bikin billahi jami'an." Bala tafaroku. Berarti jangan udah kita kumpul aja. Piye mestine ngono lho. Ben rukun.
Ben ini orang salah kan mikir gitu. Ala wong traweh. Terus gantung ngaji nek. Oke lo gelem oleh 6 ndonga. Allah masoli salat. Masoli salaman kan rampung mesti ndonga imame leren. Ada gantung aku bingung ngapain. Nah, kita pakai sadar aja, kita sadar. Kita sadari. Oke, ya, Bos. Jadi begitu. Habis marok. Jadi kita hilang kesadaran, hilang karena ya dibutuhkan tasbih, tasbih itu penting. Makanya sholat tasbih itu saking pentingnya. Nah, iso bendino, Pak. Gimana? Wah, nggak bisa Pak setiap hari mah kan kita pasti kerja begini-gini. Dan kalau nggak bisa sehari sekali, seminggu sekali. Nggak bisa dua seminggu sekali, nggak bisa bulan sekali. Bulan sekali nggak bisa Pak, setahun sekali. Nggak bisa juga Pak setahun sekali Pak. Ramadan kan Ramadan nggak sempat Pak. Mulainya kenapa harus tengah malam kan gitu? Kenapa nggak terawihnya aja dengan sholat tasbih kan juga bagus sampai di satu sholat tasbih boleh nggak? Boleh. Neng orau, itu loh sing marai orang umum itu. Masa umum aja dulu adaptasi ya. Boleh habis kita adaptasi boleh. Ya nggak bisa setahun sekali. Kenapa? Ya udahlah. Seumur hidup aja sekali. Coba kurang gimana Islam? Seumur hidup aja sekali. Ya kan Pak? Enggak bisa Pak, seumur hidup sekali mati aja. Enjoy ya, enjoy. Oke, tapi bisma rabbikal a'la. Sucikanlah asma Tuhanmu itu yang maha tinggi, maha luhur. Tuhanmu yang maha luhur itu siapa? Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi ia adalah zat. Alladzi itu tidak ada sebutannya. Yang gitu doang sebetulnya. Alladzi itu kalau di bahasa Indonesia kan yang udah gitu doang Pak. Nggak ada mananya kalau nggak disambung. Makanya disebut isim mausul. Kata harus disambung pada ayat berikutnya, nggak bisa berhenti. Alladzi yang begitu. Kalau satu yang disebut. Ini kenapa pakai alladzi? Karena yang disebut adalah sabihis marobikal a'la. Tuhanmu yang maha tinggi adalah maha esa. Nggak mungkin ada sekutu. Makanya pakai kalimat esa tunggal. Alladzi. Dia adalah zat yang apa? Kholaqo. Dialah zat yang menciptakan. Dialah maha pencipta. Telah menciptakan. Fasawwa. Lalu dia pun menyempurnakan ciptaannya. Jadi ciptaan Allah ini sempurna Pak. Ada lahirnya, ada batinnya. Ada jasadnya, ada rohnya. Ini sempurna kita. Keren, sempurna. Siapa? Ayo makhlukohu, ya makhluknya. Makhluknya dalam kesempurnaan ja'alahu nasibah azza'i ghairu mutafawitin. Jadi dan telah menyempurnakan makhluknya ja'alahu dan dia telah menjadikan mutanasibal azza'i makhluknya itu yang seimbang bagian-bagian tubuh ghairu mutafawitin tidak ada perbedaan. Enggak sempurna apa? Dibuat ciptaannya seimbang Pak. Ada kanan, ada kiri. Kupingnya imbang kanan kiri, sama nggak? Imbang teman. Hidungnya yang sama, lubangnya kanan kiri, imbang. Coba kalau ini kecil, ini kecil gitu kan gimana? Kan bisa nggak bayangkan kalau sebelah hidungnya gede, terus ini kecil gitu kan? Sempurna nggak? Nggak sempurna. Nah, kesempurnaannya itu Allah ciptakan makhluknya, Allah sempurnakan, diberikan keseimbangan seluruh bagian-bagian tubuhnya. Tangannya imbang. Coba ini bodi ini kecil. Sarung tangannya harus dua macam itu. Imbang.
Gasi ya imbang. Kamu kan badannya ke sini kok. Gasi cilik orang mungkin Pak. Apa itu gasi begini ukurannya nomor 8. Coba kalau gaji kok gasi gede itu kan baik. Kita nggak hebat nggak Allah itu? Hebat. Awalnya cilik, udah gede, nggak apa-apa. Nah ya, itu yang dimaksud keseimbangan. Penuh dan keseimbangan. Tidak ada perbedaan. Waladi kodaro fahaja. Waladi dan dia itu adalah zat kodaro yang menentukan kadar. Jadi rezekinya ini masing-masing sudah ditentukan kadarnya berapa. Benar, masing-masing. Karena ketentuan kadarnya masing-masing sudah ditetapkan oleh Allah, maka Allah juga wahada. Allah kasih petunjuk untuk mendapatkan kadar rezeki itu. Makanya nggak mungkin semua jadi DPR, itu nggak mungkin. Kadarmu bukan DPR, karena apa? Rezekimu nggak sebanyak rezeki DPR. Pantasnya di dapur, kan gitu. Dan dikasih petunjuknya kemana? Udahlah, jadi pengurus dapur. Lumayan punya usaha catering, kan lumayan lah. Karena kadarnya kadar segitu. Paham Mbak? Makanya boleh kita bercita-cita pengen apa? Boleh. Boleh. Pengen jadi jenderal. Masa nggak jadi jenderal, rezekimu nggak jenderal. Dengan lumayan aja lah. Jadi komandan apa? Komandan Banpol misalnya ya kan? Banpol ada komandannya juga. Karena kadarnya bukan kadar, kadarnya kadar komandan Banpol, gitu loh. Iya. Boleh contoh misalnya, saya pengen jadi orang yang mapan hidupnya, yang bisa mengatur ekonomi sehingga ekonomi ini bisa menjadi seimbang rata, nanti hidupnya sejahtera. Ya boleh sekolah dan kadar ekonomi, cuman kadarnya rezekimu tidak kadar pakar ekonomi. Itu kadarnya pantasnya ini sampai ini yang pantasnya jadi guru ngaji, lumayan. Guru ngaji tapi komandan, ya enggak? Mana orangnya nih? Mana orangnya nih? Mana orangnya nih? Ini kan takdir itu kata asal dari kodaro. Gimana? Kadar ketetapan nggak bisa kita lari dari takdir Tuhan. Jadi semua aktivitas di alam dunia dari yang paling kecil sampai yang paling besar, bahkan daun-daun yang berjatuhan jam sekian, jatuh sekian, ini wayai dipangan codot dan lain sebagainya. Itu tidak terlepas dari kodrat dan irodatnya Allah. Sudah ditetapkan di Lauh Mahfuz Tuhan. Takdir itu sudah dituliskan dulu sebelum kita diciptakan. Caranya 500 tahun. Sebelum kita diciptakan itu sudah ada. Namanya satu tempat namanya di Lauh Mahfuz. Wah, enak ya. Jadi kalau paham ini Pak, nggak ngono Pak. Nggak ngono kita. Wes loh, jiri wali, jungkir wali, sungsang sumbel, kontang panting, mobat, mabit, apa mana Pak? Moyang paling, mau mana? Mutar-mutar, gilir-gilir. Dari sana nih, ada lu santai-santai, kadarnya gede, yuk gede Pak. Orang santai-santai atau ini terus harus nelpon WA. Apa tuh? Ada nggak yang jual mobil? Ada kan yang saya tanya-tanya. Ya, dia kasih balasnya ya Pak Hato. Jawaban, iya kasih jawaban. Ada Pak. Tapi sekitar 2M yang harganya kalau yang mobil tipe itu walaupun second. Akhirnya di mana? Di showroom Pak. Ini mah di TKS, Bapak bisa nanti di komplek Mabes Polri di TKS temui ya.
Nanti langsung aja nggak usah sama saya, bilang aja dari pagi. Tenang Pak, parah itu. Besok-besok itu nggak, kalau mana nomor rekeningnya berapa? Bukan, bukan Pak, nanti ditangkap aja. Atau transfer, ini kan 100, lumayan lah. 100 juta ya lumayan lah. Jadi pangan setahun kayak. Wajar 2M komisi 1 juta masuk. Pokoknya wajar 2M kan. Kan ini emang kadari ngono Pak. Benar enggak? Aladi kodaro Pak Hajar. Dia yang telah memberikan ketetapan kodar itu, menentukan kadarnya Pak Hajar. Maka dia juga yang menunjukkan untuk memperoleh kadar yang ditentukan. Itu sebetulnya Pak. Mesti dibimbing Pak. Wih, bukan mulai besok sampean ojo harap aktivitas ngopo. Omong atau buat bodoh amat. Iku nek kadare sampean bakal oleh duwe iku disusul wong Pak. Pondandane cendelane. Pecah kacane lho. Gila, ayo ngene. Mana orang ini? Orang ini. Ya. Pernah nggak ngalamin begitu? Iya. Aku sering aku. Loh ini ya kan? Wah ini enak turu ya enak ini kan nih. Orang pengen turu lah. Anteng tangan gue sahur. Gila jam 1 jam 2. Allah kasih petunjuk. Allah sing ngetok pintu nyusulin Mbah Min ngomong lumayan. Kongkon nyuwuk. Ya nyuwuk. Mana orangnya? Amin. Itu kan nggak ada di rencana kita. Kami pernah punya rencana mau nyuwuk wong. Terus apa sih nggak gelem disuwuk sampean ora apa-apa. Mesti ngundang saya nyuwuk itu. Aladi kodaro Hajar. Makanya aku gak bingung nih Mbah Min itu kok disusul lagi ngaji. Emang begitu caranya Allah memberikan petunjuk untuk mengambil kadarnya. Memang kadar itu ya ora akeh lah, 1 saya wis lumayan. Kadang-kadang yang matur nuwun ya Mbah. Nah, ya memang kadarnya baru matur. Kan lumayan kan rokok. Iya, dapat. Cucunya jadi Cucunya katakan cucunya Kiai aja disuwuk, katakan cucunya Kiai aja disuwuk. Akan bisa aja. Enggak Pak, ini fakta apa tidak? Fakta. Saya tuh maunya ngaji itu cerdas itu loh. Oh, pinter dalil tapi gak tahu ono buktinya, nggak pernah ada penelitian, enggak. Coba diteliti lah dalam kehidupan ini. Nggak mungkin ayat yang kita biar diturunkan Allah ini tidak sesuai dengan yang kaunnya. Betul nggak Pak? Ini kan ayat juga kaunnya. Karena ayat harus dibaca itu ibaratnya huruf. Huruf ibaratnya kalau kauniyah ini tulisan yang hurufnya ditulis dengan huruf besar. Betul enggak? Kalau ini pakai huruf kecil, ada enggak peraturan? Kalau kita membaca ditulis dengan huruf besar, maka cara membacanya harus pakai suara besar. Ya. Tetapi ketika hurufnya ditulis pakai huruf kecil, maka suaranya harus pakai suara kecil. Ya. Kira-kira motornya enak enggak? Wah, bau, nggak enak. Makanya yang kita biar ini otomatis iya senang dibuktikan kalau nggak benar. Mesti sesuai dengan yang kaunnya. Karena ini diturunkan untuk membuat tatanan aturan dalam rangka menyikapi apa yang ada di ayat kaunnya. Nggak mungkin nggak cocok. Begini cocok. Dari tadi ngomong cocok nggak Pak? Cocok. Cocok nggak? Cocok sama komplain gitu ya? Aku seneng yang cocok-cocok kan, ada cocok enggak? Mungkin saya ngaji apa adanya. Ya namanya apa adanya yang ada aja kan ya. Kenapa? Yang ada inilah yang nyata. Yang nyata ini kebenaran yang hakiki. Emang kenyataannya begitu semua apa? Betul enggak? Daripada saya tak harus menghayal sana sini, agak jelas ujung-ujungnya. Walau alam. Ini fakta ini. Kita beragama maksudnya udah kita harus cerdas sekarang. Masa bilang, ayo kita ganti ngorongnya jadi ngater. Nah, ngacer. Oh jadi pleset dong, ngacer. Nah, kok ngacer? Ngaji ngaji kan? Ya. Itu sudah pinter apa kok? Yang penting
Karena sadar itu butuh kecerdasan. Gini bener? Udah, lanjut. Jadi waladi qadara fa hada. Waladi akhrajal mar'a. Masih pakai aladi terus. Dan dia adalah zat yang menumbuhkan. Akhraja katakan dari kharaja, akhraja wajahnya af'ala. Dia yang mengeluarkan, artinya mengeluarkan adalah menumbuhkan al-mar'a, rerumputan, rambanan. Rerumputan itu ya bisa rumput, bisa telo rambat, bisa semongko, rambat kan? Rambatan itu bisa buah naga, ya kan? Rambatan semua. Dia yang menumbuhkan itu. Dan seimbang, Pak. Sempurna penciptaannya. Pernah nggak ngeliat lampu gede itu? Pohonnya merambat, berdiri tegak? Merambat kan? Padahal buahnya gede. Seimbang. Pohon beringin, pohonnya gede, buahnya kecil. Seimbang, sempurna. Kenapa? Kalau pohon beringin sewaktu-waktu dipakai neduhan anak-anak karena adem. Kalau buahnya segede labu siam, labu yang gede labu parang kayak balik jatuh nih balik gasmu. Makanya labu nggak dikasih pohon gede, kecil sehingga tidak mungkin ada orang berteduh di bawah pohon gendeng kan? Seimbang apa enggak? Aman? Nyaman, selamat. Kalau pengennya tahu loh nih selamat kabeh, uripe nyaman, tenang, adem, dibikin seimbang, sempurna. Keren ya ini ya. Pendek gaya. Ini kalau buat Imamin kok enak Apple, cuman saya sih dari dulu menghimbau. Ini menimbulkan masalah. Coba umumnya di ayat terakhir. Inna adalah besokil ula sokil Ibrahim wa Musa alaihissalam. Sejak kapan ada perintah? Ya benar. Sebenarnya enak banget ini pakai imamin Isa, imamin Jumatan itu enak itu. Cuma ya tadi timbul permasalahan. Bagaimana Pak ketika orang sholat, kemudian ketika imamnya baca Quran, terus disautin oleh jamaah, alaihissalam. Itu kan berkomunikasi. Ada begitu Pak. Nah, timbul masalah kan. Makanya akhirnya apa? Jarang dipakai. Tapi kalau yang paham pakai aja. Tapi kalau makmumnya paham, orang saya dihawak dulu. Oh dia lagi baca Quran, bukan lagi bersolat. Lagi ngimamin sholat. Gitu ya. Pernah dengar? Sering. Berarti nggak saya sendiri ya pengalaman itu. Suhuf Ibrahim wa Musa. Indah banget Mang. Alaihissalam. Jadi makmumnya jadi rame kan? Jadi rame. Mending yang jawabnya baru. Ada yang ikut-ikutan yang tadinya belum tahu, ikut-ikutan. Ini apa ini? Ayatnya. Udah ya. Berarti akhrajal mar'a. Dan dia yang maha luhur yang harus engkau sucikan itu, jangan sampai engkau sekutukan. Dia adalah zat yang menumbuhkan rerumputan, tanaman yang menjalar. Ya. Fajalahu musa'an ahwan. Itu tadinya rumput tumbuh kan hijau loyo Pak, baru tumbuh itu. Tanaman labu apa baru tumbuh hijau loyo. Teror rambat yang di atas itu waktu baru-baru hijau loyo. Seger gitu. Yang hijau loyo itu Allahnya itu fajalahu, dialah yang menjadikan
tanaman, rumput-rumputan, rambatan-rambatan itu gusaan lama-lama menjadi menguning. Menguning nggak? Ya. Menguning mah. Layu. Dan ahmad. Nah, akhirnya di samping kuning menjadi apa itu? Menjadi hitam kan itu, kehitam-hitaman. Kuning, kecoklatan, kehitam-hitaman itu ya, mengering ya di garing. Kering, ropos. Gitu kan? Kita sama. Orang lain harusnya ketika melihat begitu tuh, saya dulu kayak itu tuh juruyur itu. Nah sekarang layu keriput, kulitnya garing, kayak hilang segerik. Gini bener. Sama, kita pun akan seperti itu. Banyak peringatan kalau kita mau membaca. Makanya mumpung belum garing. Ya bagi, mumpung masih seger, dimanfaatkan seger itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan taufik hidayah dari ayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Qabul ya rabbal alamin. Apabila ada hal yang mau ditanyakan sampaikan, nanti kita sambil ngopi-ngopi santai ya, sambil rokokan bersama. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayyikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi firhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa sa'al dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada langsung Pak Dedi.